Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Ibtikar. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu. Berkata Sayyiduna Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari apakah makhluk itu diciptakan? Qala, dijawab oleh Rasulullah, minal ma'. Makhluk diciptakan dari air. Asal muasal dari air. Ada unsur air. Qultu, al jannatu ma bina'uha. Lalu Abu Hurairah bertakun pulang, adapun sorga ya Rasulullah, terbuat dari apa bangunannya? Bangunan yang ada kena di sorga terbuat dari apa? Qala, ujar Nabi, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Bangunan sorga itu terbuat dari bata yang berasal dari emas. Begitu pula bata yang berasal dari perak. Jadi batanya itu dari emas dan ada juga dari perak, ujar Nabi. Bangunan-bangunan dalam surga. Wa milatuha al-miskul adfaru. Sedangkan perekat antar bata satu sama lain, yang menyampukkan bata satu sama lainnya, al-miskul adfaru, terbuat dari misik yang semerbak. Wa hisba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Sedangkan batu kerikilnya, seandainya ada bagian-bagian yang membutuhkan kerikil-kerikil, hisba'uha, batu kerikilnya, al-lu'lu'u wal yaqut, terbuat dari mutiara dan batu yakut. Wa turbatuha az-za'faran. Sedangkan tanahnya, halaman pekarangan dan yang lain, itu terbuat dari za'faran. Za'faran itu rempah-rempah yang harum dan mahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu. Siapa orang yang masuk dalam surga, inya akan merasakan nikmat dan kada bakalan sadih, kada bakalan marista. Wa yakhludu wa la yafna wa la yamut.
dan orang yang masuk surga itu akan selamanya di dalamnya, dan kada bakal sirna, kada bakal mati. Wala tabla thiyabuhu, pakaian-pakaian orang surga itu kada bakalan buruk, kada bakalan luntur atau jadi apek. Wala yafna syababuhu, dan masa mudanya kada bakalan habis. Artinya umur itu stop. Bagian daripada awak kita ini, jasad kita ini kada menua. La yafna syababuh. Wal milatu huwa tinul ladzi yuj'alu baina labinataini. Arti kata milat adalah tanah yang dijadikan di antara dua bata atau perekat jaulun tadi. Nah, ini termasuk satu riwayat yang lumayan lengkap, gambaran tentang surganya Allah. Di perjumpaan sebelumnya ulun meminta pada pian seberataan bulik dari majelis jar ulun menghayallah sambil berabah dibantah menghayal sebaik-baik tempat nang pian maui, sebaik-baik perempuan nang pian sukai, setampan-tampan lelakian nang bebuhan jamaah binian katujui. Apapun bayangkan, sepuncak-puncak mampunya pian membayangkan kenikmatan. Setelah dapat gambarannya, langsung ingatakan surganya Allah jauh di atas puncak hayalan kita. Dan di pertemuan sebelumnya ulun menjelaskan juga, saking rumitnya Rasulullah menggambarkan surga agar tertangkap gambaran besarnya oleh para sahabat dengan keterbatasan contoh yang ada di zaman Nabi saat itu, terkadang Nabi menggambarkan surga melalui perbandingan-perbandingan. Termasuk jar Nabi semalam kita baca, andakan cambuk buhan ikam di surga kena, itu jauh lebih indah dari dunia dan isinya. Kenapa Nabi menggambarkan andakan cambuk? Karena rata-rata orang Arab zaman itu ada berisi keandakan cambuk dalam rumah sebagai simbol kepemimpinan seorang suami atau ayah di dalam rumah tangga. Lalu Nabi pun mengambil contoh-contoh yang dekat itu sehingga supaya dapat garis besar gambaran yang global tentang kayapatu surga. Termasuk di sini Nabi menggambarkan ketika Abu Hurairah bertakun, ya Rasulullah, bangunan dalam surga itu kena kayak apa? Ini nang bertakun sahabat yang mana jangkauan cara berpikir sosok Abu Hurairah apa yang pernah dilihatnya di zaman itu dengan keterbatasannya. Rumah-rumah terbuat dari bebatuan, dari tanah liat di Arab. Nabi berikan gambaran labinatun min dahab wa labinatun min fiddah. Batanya, wahai Abu Hurairah, itu terbuat dari emas. Ada juga kena batanya terbuat dari perak. Supaya apa? Setidaknya Abu Hurairah dapat gambaran sawat batanya aja dari emas kayak apa, nang lain-lainnya. Dan ingat, emas di sorga ada sama emas di sini. Apalagi emas Singapura. Emas di sorga itu nang disebut oleh Nabi, jangan pian bayangkan emas-emas nang kayak nang pian berisi buhan biniannya. Emas sorga jelas beda dengan emas dunia.
Cuma ini taswir supaya sahabat mendengar itu paham. Kalau Nabi membahasakan bahasa nang jer ulun kadada percontohan di zaman itu, nganga sahabat. Sehingga Nabi memberi gambaran dengan apa yang paling mahal saat itu, emas, perak, dirham, dinar. Batanya terbuat dari emas dan ada juga terbuat dari perak ya Nabi. Mila tuha perekatnya atau samennya yang menyambung antar dua bata nih. Al-miskul adbar dari misik yang sangat semerbak wangi. Kenapa? Karena kalau dikatakan misik, kawa membayangkan sahabat yang mendengar karena ada misik. Minyak wangi yang mahal yang ada di zaman mereka, yang hanya dimiliki orang-orang yang kaya raya aja. Mencium suah memiliki kada gitu nah. Sehingga berarti serba luar biasa surga. Padahal ini pun gambaran jauh di atas itu hakikatnya yang ada di surga. Dan kalau dibahasakan, kadang-kadang dibahasakan kayak apa? Kawalah pian memberitahu, mohon maaf nih contoh, membahasakan rasa nikmat yang pian dapati ketika berhubungan lawan istri, pian hendak memberitahu, menyusun kalimat kayak apa rasa nikmat tersebut pada orang nang bujang kada suah merasa. Kayak apa pian bahasakan? Rasa nikmat yang kita rasakan ketika berhubungan dengan pasangan, kita coba ubah menjadi kata-kata penjelasan dalam bentuk kalimat pada orang bujang. Coba bang kawalah pian. Nyaman boy rasanya kayak apa aja. Jangan si boy nih. Pokoknya nyaman, pokoknya nang rasa wah kada kawanya nyambung. Susah dibahasakan bagi mereka yang kada tahu. Nah kalau Nabi yang pernah masuk surga ketika Isra Mi'raj, melihat langsung surga kayak apa, sahabat-sahabat belum ada yang pernah masuk. Sehingga Nabi ambil contoh-contoh yang dekat-dekat. Nah mengerti lah ya. Rumit ketika pian hendak menjelaskan rasa nyaman dalam berhubungan badan kepada mereka yang bujangan kada suah merasai. Coba pian bayangkan kayak apa mengatur bahasanya. Ada orang bujang betakun kayak apa rasanya kawin. Nyaman boy, kayak apa nyamannya aja nya pulang. Anu mata tak kantup-kantup, nah apa maksud? Hendak menjelaskan sesuatu yang belum pernah dirasakan orang. Lalu kayak apa pian hendak mencoba menjelaskan minimal dapat 1/4-nya inya tahu kau mengerti. Pian ambil contoh-contoh dekat. Kayak apa rasanya ikam dalam menikmati masakan nasi padang na ikam katujui. Nah itu lebih nikmat lagi pada itu Jepian. Nah setidaknya ada sangkut sedikit gambaran. Walau kada mewakili keseluruhan rasa nikmat tadi. Ketika sahabat betakun, kayak apa sorga tuh ya Rasul? Nabi menggambarkan dengan apa-apa yang kawa masuk dalam pikiran sahabat. Diambil contoh-contoh yang dekat. Apa yang paling mahal? Emas, perak. Kemudian misik, bahkan nih tadi kita baca hisba'uha al-lu'lu' wal yakut, batu-batu kerikil bangunan sorga itu terbuat dari mutiara dan batu yakut, batu-batu mahal. Ketika mendengar itu, sahabat kawa menggambarkan mahayal dan tetap sorga jauh lebih daripada puncak hayalan itu. Wa turbatuha, tanahnya janabi za'faran. Za'faran itu rempah-rempah nang mahal di Arab, wangi, harum. Tanah aja dari za'faran. Wah, sahabat langsung kawa dapat gambaran kecilnya gitu. Ma yadkhuluha yan'am wala yab'as. Siapa orang yang masuk surga, inya kada bakal menjumpai kesedihan. Yang ada malah yan'am, merasa nikmat, merasa nikmat, merasa nikmat. Kadada kesedihan dalam surga tuh kadada. Wa yakhlud salawasan wala yafna, kada bakal habis, kada sirna inya. Wala yamut, kada pacangan mati di dalamnya. Wala tabla thiyabuh,
pakaian penghuni sorga tuh kada bakal kusam, kada bakal menua, kada bakal buruk. Nah kayak itu nah. Lain baju-baju kita le. Hari raya, baju hari raya tahun 2018 di tahun 2025 luntur ada warnanya. Kancingnya lah pacul, bekas pulpen lah, bekas minyak lah di tangan. Kejadian banyak membantas tahlilan. Minyak tujuh. Kada kawal lagi di bersihi pakai deterjen apapun. Baju 2018 nang tadinya hanyar nukar, ketika di 2025 buruk. Adapun pakaian surga la yabla, kada pacangan buruk. Hanyar terus. Wah, kayak apa hanyar terus? Hanyar terus, tapi apa? Pokoknya hanyar terus. Kada beburukan. Wala yafna syababu, dan masa mudanya, yaitu karena disebut riwayat selanjutnya kisaran 30 tahunan kada pacangan betuha lagi. Jadi tubuh kita tuh stop kada menua. 30-an umur rata-rata. Kenapa 30-an? 30 itu umur puncak di mana manusia berada dalam fase terbaik. 20 iya kuat, sigar. Tapi kadang umur 20 akal kada sesempurna umur 30. Iyalah. Umur 20 berkendaraan laju masih. Kada tahu ada orang julak rosi. Mbah 30 mulai baapik dah. Melihat ke kandang laju tertawa. Kene kam tuha. Tahu aja kan nang santai kene nikmat. Nah, umur 30 tuh sempurna ada akal. 20 walau fisik kuat dan yang lain kuat, tapi kadang nih kan terlalu cepat mengambil keputusan. Umur 30 kadang kayak itu. Mengambil keputusan kada bebarang. Umur 20 libas berait. Dibongoli janda hakun mengawini lawan janda kan. Umur 30 berpikir bapak aku menanggung anak orang. Baik cari nang bujang, itu 30. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, awalu zumratin yadkhuluna jannah wujuhuhum ala mithlil qamari lailatal badri. Kelompok pertama yang akan masuk surga kelak, ini barisan atau kelompok pertama yang masuk surga gini. Wujuhuhum ala mithlil qamar lailatal badri. Wajah mereka bercahaya bagaikan rembulan ketika purnama. Tarang muha-muhanya. Wa zumratu thaniyatu, dan kelompok selanjutnya yang kedua masuk surga. Ala mitli ahsani kaukabin durriyin fis sama. Wajah-wajah mereka, awak-awak mereka seperti bintang yang bersinar yang terbaik yang ada di langit. Bercahaya juga, tapi lebih terang bulan purnama. Likulli rajulin minhum zaujatani. Di tiap laki-laki yang masuk surga, di tiap seorang laki-laki yang masuk surga, inya memiliki 2 istri. Disiapkan 2 orang perempuan mengawani inya. Ala kulli wahidatin minhuma sab'una hullah. Yang dimana masing-masing istri, ini bidadari maksud dari istri sini. Masing-masing istri yang mengawani seorang lelaki masuk surga tadi memiliki 70 pakaian nang beda-beda. Paham lah ya? Setiap laki-laki yang masuk surga, ujar Rasul,
akan dapat 2 pasang istri. Bidadari maksudnya. Dan masing-masing bidadari ini berisi 70 estel baju beda-beda. Kenapa sampai kayak itu? Harus mengerti lakian. Baju itu bisa merubah rasa. Contoh mudahnya, istri kita di rumah. Dalam rumah lah, lain di luar rumah. Amun pakai baju-baju nang pina, mohon maaf, warnanya norak, jamet, jakanakan ini. Nang pina loco, kita melihat kada kepengen. Tapi ketika istri kita memakai nang mohon maaf banget, yang lebih hot pakaiannya, dalam rumah lah. Ini hot-hot di luar rumah kada pintar, terbalik. Bah dalam rumah dastar rapi, tertutup, bah keluar rumah baju hot. Nah ini terpaling kepalanya. Isi kepalanya terputar. Orang dalam rumah lawan suami yang hot, ia di luar rumah. Ketika istri kita baju mohon maaf tadi yang hot, paham ya kalau yang hot tuh? Itu ada daya tarik lain gitu. Ada rasa nang beda. Ada kepuasan memandang dibanding melihatnya baju dasar yang carik. Nang gambarnya SpongeBob pulang. Nah, Rasul menjelaskan kayak itu di surga. Bidadari nang akan mengawani laki-laki masuk surga berisi 70 baju nang beda-beda. Karena pakaian itu menentukan rasa bagi laki. Kalau binian bagus berpakaian, memancing rasa nyaman pada suami, betah suami dalam rumah. Rambutnya disuruh rapi, bersih. Ketika bepandir, muntungnya harum, kada bau naga. Bersih, menjaga penampilan dalam rumah. Ketika sudah jam guring, pakaiannya nang tahandap sedikit. Contoh, itu merubah rasa. Artinya baju itu menentukan rasa. Kayak itu juga di surga. Allah memahami dan memang Allah menciptakan kita. Mengaturnya sedemikian. Bahwa baju itu berpengaruh. Sama binian memandang suami kayak itu juga. Hari-hari kita nih sebagai suami baju carik. Baju bola. Misalnya carik pulang. Muyak bini melihat ngitu jaga baju pian abahnya, jangan nukar di Shopee, jangan min. Tapi ketika pian berdandan rapi, selawar bagus, rambut diatur, wangi, istri tuh memandang kita semakin sayang, semakin ketujuh, tambah rajin memasak. Karena pakaian memang menentukan rasa. Kayak itu juga di sorga. 70 Allah beri baju masing-masing bidadari beda-beda. Ada nang tikas bahu. Ini contoh, karena dibahas di sini nih. Ada nang batis kelihatan, tikas paha. Di sorga bebas. Kalau di dunia nggak ada sebebas itu binian, kecuali di kamar. Bebas. Ada tikas bahu, ada warna ini, ada nang tembus pandang, ada nang model jaring-jaring, macam-macam. 70. Nih, dengarkan tuh. Euro mukhusakiha min waraiha. Yang mana 70 pakaian tadi ujar Rasul untuk bidadari tadi, yuro mukhusakiha min waraiha. Kelihatan intisari dari betis si bidadari dari belakang. Itu artinya apa? Tikas mana bajunya? Tikas paha. Sampai kelihatan betis bidadari yang indah tuh dari belakang ujar Rasul. Pakaian tadi tikas itu menutupi. Kenapa disebut betis pulang? Bukan bagian tubuh lain dari si bidadari. Karena betis pun bagian sesuatu yang paling indah ada pada perempuan. Mengertilah natuha-tuha. Semakin bagus betis seorang perempuan, semakin ketujuh suami itu. Lain nang hibak, ada nang kena knalpot, bekas knalpot kendaraan, atau bekas bisul. Itu karena nang laki bakadap aja gitu aja, mati ya.
Mengerti itu pian? Ini Nabi nang ucap yura mukhusaqiha min waraiha. Kalihatan bagian betis belakang si bidadari dari belakang dengan berpakaian itu. Artinya terbuka. Dan betis bagian salah satu tubuh perempuan yang paling indah, apalagi bidadari. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda juga, yadkhulu ahlu jannati al jannata murdan jurdan. Nah ini. Penduduk sorga itu ketika awal masuk sorga murdan jurdan. Inya sesengot habis belarap. Janggut habis belarap, bahkan kepala pun botak habis. Awal masuk surga kayak itu. Mukhilin, dan semuanya pakai celak. Tapi jangan bayangkan celak di dunia. Tahu ya celak kalau nang penghias mata tuh. Kadang jadi obat. Abna thalathina sanatan atau thalat wa thalathina sanatan. Yang dimana penduduk sorga itu ketika masuk dalam sorga, mereka itu berumur 30 tahun seberataan atau 33 tahun. Nah itu umur manusia masa terbaiknya, 30 sampai 33 tahun. Cuma ini hitungan hijriah. Karena kadang antar hijriah dan masehi selisih sekian tahun. Pian saat ini hitungan masehi umur 40. Hijriah belum tentu. Ngai sekali-sekali kan coba hitung umur pian ini saat ini hitungan hijriah berapa tahun? Mana ulun tahu apabila tanggal bulan apa, bulan Islam ulun lahir. Ada solusi, ada aplikasi hitungan wah ini ilmu falak di HP pian download. Ketika pian ketik tahun tertentu Masehi, kena keluar otomatis tanggal sekian Masehi, ibarat Oktober, tanggal sekian, ternyata itu bertepatan berapa dari bulan Islam. Ada aplikasi modern sekarang dan tepat. Sehingga dari situ pian kau mau menghitung umur pian saat ini berapa. Seraba canggih wah ini leh. Muyak nulis skripsi chat GPT wah ini. Nah, lalu gara-gara semakin dimanja teknologi, lalu semakin banyak orang-orang yang kada berkembang pemikirannya. Belajar pun kulir. Mencari pertanyaan Google wah ini. Zaman kami bahari kalau ada tugas di sekolahan, wah buka buku berhimat, wah papaluh ini di mamai kuitan lah pulang, lah kasih mandi, wah ini klik Google apa ibu kata ini keluar. Bahari itu ada upaya. Nah nyaman, ada hal-hal yang memang menyamani. Seperti tadi pian hendak tahu tanggal berapa pian Islam, bulan Islam lahirnya, kawak diteliti ini. Dan tepat. Abna thalathina sanatan atau thalat wa thalathina sanah. Seberataan yang masuk surga itu umur 30 tahunan atau 33 tahunan. Wa qala alaihi salam yauman li ashabih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari kepada sahabat-sahabat beliau. Ala syamiru lil jannah. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat, bersungguh-sungguhlah untuk meraih sorga, ujar Nabi. Bujur-bujur buah nikam. Kalau memang hendak masuk surga, bujur-bujur di dunia. Nah, itu maksudnya. Beramal soleh, bujur-bujur. Jauhi maksiat, jangan pengoler, beramal yang baik. Syamiru lil jannah. Fa innal jannata la khatara laha. Sesungguhnya dalam surga itu kadada kekhawatiran lagi. Katanya pendek loh. La khatara laha. Surga itu ujar Rasul kadada kekhawatiran di dalamnya. Itu gin mewakili sudah supaya kita paham kayak apa surga itu luar biasa. Lain di dunia. Bebaya hendak merebahkan kepala, tak pikir iuran anak sekolah, listrik,
parak habis berbunyi terus, gas habis, bensin tiis, kredit kendaraan hanya berapa nih, itu kekhawatiran ngarannya. Ya tumbuhan uban akhirnya hibak kita. Nah di sorga tuh kan ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ketika guring di dunia, Busiah tembak Israel, kekhawatiran juga nih tuh. Ketika anak guring, kayak apa masa depan anakku ini? Hari-hari bekalayangan terus, hirang belatat, jadi sukses juga kah? Kekhawatiran juga. Suami-suami yang istrinya hamil, bebaya anak merabahkan, kayak apa anak melahirkan kena? Tak kumpul juga kah duitnya sudah? Busiah operasi, Busiah ini, kekhawatiran. Dan banyak tagihannya, ininya, itunya. Tapahuan lawan orang, khawatir di tengah jalan dihadang orang. Dunia penuh dengan kekhawatiran kayak itu. Sorga ujar Nabi, singkat Nabi menyebut la khatara laha. Kadusa mikirakan tagihan PLN, kadusa mikirakan tagihan pajak Sri Mulyani, tapi berganti Bang sudah. Kadusa mikirakan bensin, gas 3 kilo takutan habis burung urang. Kadusa mikirakan makan, kemana apa kulih makan, kemana becari, kemana begawi. La khatara laha, kededak kekhawatiran surga itu di dalamnya. Pian tahu nyaman aja, tahu bantas saja, makan, minum, sakahandak dan kada bahabisan. Punya pasangan banyak dari bidadari dan kada minta duit. Ada betagih duit tukarakan iPhone. Ada kakak itu bidadari surga. Kalau pang hakunai ulun malam nilon pian tapi iPhone 17 dulu. Dada. La khatara laha, bantas itu pian kada usah memberi napa-napa. Nah ujar Nabi, ala syamiru lil jannah. Sungguh-sungguh buhan nikam untuk meraih surga. Jangan begayaan hidup, jangan beramian, jangan ungah, kada tahu diri, bermaksiat sakahandak hati, sumbahyang pangulir, ka majelis pangulir, belajar kitab pangulir, cita-cita masuk surga, bah, penghayal sejati nara itu. Syamiru lil jannah, sungguh-sungguh bujur-bujur untuk meraih surga ya Nabi. Fa inna jannata la khatara laha. Surga tuh kada ada kekhawatiran dalamnya. Pian nang bisi toko kan rancak khawatir, kenapa pina berkurang orang bertukar nih. Hidup juga kah kena 2 bulan akan datang nih. Kawakah memakani anak bini. Tuh khawatir. Surga kada ada lalu-lalu perasaan yang itu. Tahu bantas saja biar. Hiya warabbil ka'bati nurun yatala'u wa raihanatun tahtazzu. Surga itu ujar Nabi demi Tuhannya Ka'bah. Wah, Nabi bersumpah demi Allah, surga itu cahaya yang gemerlapan dan kebahagiaan yang bergetar. Artinya isinya cahaya dan kebahagiaan aja surga itu. Wa qasrun musyayyadun, ada istana-istana megah di dalamnya. Wa nahrun muttaridun, ada sungai-sungai yang terus mengalir. Wa fakihatun katsiratun nadijatun, dan buah-buahan yang banyak macamnya dan semuanya matang alias masak. Wa zaujatun hasna'u jamilatun, dan istri yang cantik, yang bungas, pokoknya yang luar biasa. Wa hulalun katsiratun, dan pakaian-pakaian yang banyak. Nah ini tadi sampai hal duniawi berlaku juga di surga. Apa? Banyaknya baju-baju berganti-ganti warna kita. Fi maqamin abadiyin, di kedudukan yang kekal abadi. Fi hayatin wa madratin, dalam keadaan hidup dan dalam keadaan terus. Kita ini
ceria, nyaman. Fi darin aliyatin salimatin bahiyatin. Di dalam negeri yang luhur, yang selamat atau aman, dan bahiyah yang indah atau elok. Qalu, sahabat-sahabat menjawab, nahnu musyammirun laha ya Rasulullah. Kami siap sungguh-sungguh untuk meraih surga ya Rasulullah. Ujar Nabi, qala qulu insyaallah taala. Katakanlah insyaallah. Supaya kita ingat bahwa amal soleh kalau kada Allah jua nang bakal hendak memberikan taufik kada kawa kita beramal. Sehingga Nabi mengingatkan, ucapkan insyaallah, ujar Nabi. Apabila Allah berkehendak, sambil kita ikhtiar menggawi amal-amal soleh. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda juga, nakhlul jannati judu'uha min zamrud akhdar. Min zamrudin akhdar. Pohon kurma yang ada di sorga itu, nah Nabi pun menggambarkan pohon kurma. Kenapa? Kawa terimajinasikan di kepala sahabat yang mendengar. Tapi kurma di sorga kada sama kayak di dunia. Cuma Nabi mencoba taswir, menggambarkan supaya sangkut imajinasi sahabat. Karena kurma ada di Arab. Nakhlul jannah. Pohon kurma sorga itu judu'uha min zamrudin akhdar. Batang-batangnya terbuat dari batu zamrud yang hijau. Mahal zamrud itu di zaman Nabi. Wa karmuha dhahabun ahmar. Sedangkan anggurnya, sebagian mengatakan araknya, itu terbuat dari emas kemerahan. Wa sa'afuha kiswatun li ahlil jannah. Sedangkan pelepah dari pohon kurma surga, itulah yang menjadi bahan pakaian gesan penduduk surga. Minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dari pelepah kurma surga itulah kaina dipotong-potong, dijadikan pakaian-pakaian penghuni surga. Wa thamruha amthalul qilal waddala. Sedangkan buah-buahan sorga itu ukurannya, ujar Nabi, nang kaya al-qilal, tempayan, gana-gana maksudnya al-qilal, tempayan itu gana. Wadala, dan nang kaya timba, nang kaya ember di zaman itu ketika menimba banyu dalam sumur. Artinya Nabi hendak memberi gambaran buah-buah di sorga itu kada mungil-mungil, kada halus-halus, tapi gana-gana fisiknya. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa a'la minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lembut tekstur buahnya dibandingkan mentega. Laisa fiha ujmun, dan buah-buah di surga itu kadada bijinya. Wah, ini kesempurnaan nih. Buah-buah di surga tuh kadada biji-bijinya, ujar Nabi. Artinya, don't worry, gigi kita kada sakit. Pian bayangkan durian gak ada bebiji. Dagingnya warak sebukuan, nikmat gak ada? Nikmat. Rambutan gak ada bebiji. Rambutannya warak, dagingnya warak, nikmat. Buah-buah lain, pian pikirakan gak ada bebiji. Nang saat ini di dunia bebiji, bayangkan kalau kada bebiji. Buah-buah sorga sudah gana kada ada bijinya, ujar Nabi. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, inna ahla jannati yakuluna wa yashrabun. Sesungguhnya penghuni sorga itu mereka makan dan minum. Wala yatfulun. Mereka penghuni surga tuh kadada nang meludah, kadada nang dahak dada, nang kesadakan dahak tuh kadada. Wala yabulun, kadada nang bekamihnya di surga. Jadi mohon maaf, fungsinya sebuting aja kemaluan kita di sana. Berhubungan, kada lagi terpakai kesan bekamih.
fungsinya bebulik jadi sebuting berhubungan. Kalau di dunia lakian bujangan fungsinya sebuting ya bekami. Ketika sudah kawin dua fungsinya. Di sorga kembali jadi satu fungsi, yaitu apa? Gesan berhubungan aja. Kada ada bekami, kada ada WC. Kalau pang ada nama takon beb kayak apa toilet di surga dari amas kah? Nang bekami hija kada ada. Betakon WC surga. Nang buang air besar kada ada, betakon kayak apa? Nang berduduk betakai kah atau nang mode berdiri beb? Kada ada WC. Kenapa? Karena penduduk surga wala yabulun, kada ada nang bekamihnya lagi, wala yataghawwatun, kada ada nang buang air besarnya lagi, BAB kada ada lagi. Wala yatamakhatun, dan penduduk surga itu kada ada lagi nang baingusan. Nah, kena aku suka nang jalan memaus hibak nang lilih-lilih pas sembahyang Jumat ada nang lilih hendak memaus kedakawa imamnya panjang bacaan lilih loh. Wala yatamakhatun, sorga kada ada nang belilihan lagi, ada nang behingusan nang kakanak rancak nang lilih loh tak sini nguso dada, kada ada nang beludah, kada ada nang bakami, kada ada nang BAB, kada ada nang beingusan. Kalau sahabat bertanya, wah kritis sahabat nih. Fama balu ta'am ya Rasulullah. Kalau memang penghuni surga makan minum, kayak apa makanan tuh dicerna? Bukankah bakami dan BAB itu ampas makanan yang dimakan? Di dunia kan kalian belajar lah, banyak kami itu asal muasalnya dari mana? Itu nang disaring ginja dari minuman yang kita minum. Begitu pula hita, tahu lah hita. Alkadepurun nyambat dulu. Hita pian sambat 3 kali hita, tahu pian? Hita. Hita kotoran itu dari mana asalnya? Ampas dari makanan-makanan kita nang kada dibutuhkan tubuh. Sahabat kritis, kalau penduduk surga makan, minum, lahap, kayak apa buahnya tuh kada bakami, kada BAB ya Rasul, kamana bukah makanan itu? Fama balu ta'am, kayak apa makanan yang dicerna itu? Apa jar Nabi? Jusha'un warashhun karashhil miski. Untuk mencerna makanan, penduduk surga itu cukup dengan sendawa, meriga. Mencerna makanan itu langsung dimakan tubuh, diserap tubuh, dan hanya mengeluarkan rigaan, meriga sendawa. Dan kada bau. Jangan bayangkan pian nang mariga, sekali mariga, lalat gimana, dung gugur. Jusha itu sendawa, warashhun dan keringat. Jadi kita berkeringat juga di surga tuh, bepaluh. Paluh itu merupakan hasil cernaan makanan minuman yang kita makan. Jadi kada bakami, kada lagi BAB. Makanan dicerna, ya karena juga makanan surga kada sama makanan dunia. Makanan dicerna jadi mariga dan sekedar berkeringat. Keringat nang keluar itu, lalu kemudian bebulik kosong parut kita. Nafsu makan pulang. Nah kayak itu surga itu polanya. Jadi jangan ada yang betakun berapa bayar masuk WC dalam surga. Dada. Rashhun karashhil miski. Yang mana keringat akan keluar sebagai bentuk mencerna makanan, dan keringat tersebut bagaikan misik aromanya. Harum. Paluh orang di surga tuh wangi harum. Paluh di dunia masin. Yulhamuna tasbiha wa taqdisa wa tahmid. Wa fi riwayatin wa takbir kama yulhamuna nafas. Mereka penduduk surga itu diilhamkan. Artinya otomatis mereka tagawi selalu bertasbih, bertakdis dan bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wa takbir riwayat lain, dan selalu melafazkan Allahu Akbar secara otomatis
Sebagaimana manusia itu otomatis bernafas ketika di dunia. Pian, behinak tuh disuruh kada? Behinak hari-hari itu disuruh kada? Otomatis kalau ada lanang pian mahadang disuruh orang hanya behinak, mati. Sebagaimana kita otomatis bernapas karena nafas bagian kebutuhan badan jasad kita, kayak itu juga penghuni sorga dalam melafat-lafatkan takbir, tahmid, dikir-dikir. Otomatis bagaikan nafas bagi mereka. Wa qala alaihi assalatu wassalam. Nah ini yang diketujui lakian. Dan bersabda juga Rasulullah, inna rajula min ahlil jannati yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Sesungguhnya laki-laki dari penghuni sorga itu akan diberikan kepadanya kekuatan bagaikan 100 lelaki. Fil akli wa syurbi wal jima wa syahwati. Kekuatan bagai 100 lelaki itu dalam hal lahapnya makan, dalam hal meminum minuman, dan dalam hal jima berhubungan badan, wasyahwah, dan dalam hal syahwat kepada lawan jenis. Pian nih kalau masuk surga, kekuatan pian itu bagaikan 100 kekuatan lelaki yang kuat-kuat. Kita sorangan nih, kekuatan kita, energi kita bagaikan 100 orang. Kayak apa? Bayangkan. Dahsyatnya. Baik dari segi makan, nafsu makan, atau nafsu minum. Begitu pula nafsu berhubungan badan, bagaikan 100 laki-laki yang kekar-kekar, yang kuat-kuat. Percuma bini bungas amun loyok. Ujung-ujungnya minta cerainya, amun kadapian banyak duit. Kenapa? Karena yang dicari kepuasan itu, kekuatan, energi seorang lelaki. Bukan 10 menit, 20 menit di surga berjam-jam. Kalau anggap seikung laki-laki perkasa itu setengah jam kali 100. Nah itu nikmat loh. Luar biasa, energi kita unlimited. Sehingga perputaran hari di sorga kada sekali dua kali menggawi nang nikmat tersebut, beratus kali bisa jadi, beda-beda pasangan. Bidadari A hari ini, bidadari B nang baju hijau. Karena jadwalnya jam ini, bidadari nang baju pink. Pokoknya kayak itulah. Cuma jangan banyak dihayal di dunia. Bakukus kepala. Apalagi nang bujang, jangan mahayal di situ. Kemana melampiaskan? Kapit di lawang. Yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Diberi kekuatan 100 kali lipat laki-laki di dunia. Nang kuat-kuat. Fil akli dari segi makan, wa syurbi minum, wa jima berhubungan badan, wa syahwah dan dari segi syahwat. Syahwat kita genal di surga tuh. 100 kali lipat lalakian. Wa qala alaihi assalatu wassalam yunadi munadin ya ala jannah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Luar biasa kalau kita mengupas dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis seputar surga. Nikmat surgawi itu dahsyat Allah siapkan bagi muttaqin, orang-orang yang bujur bertakwa di dunia. Beriman pada Allah dan Rasul, menggawi amal saleh dan taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Mudahan kita seberataan dengan karunia Allah yang luas, mudahan kita dijadikan penduduk-penduduk surga, berjumpa lagi di dalam surga sebagaimana kita berjumpa di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.